Ada siapa itu? Sandra. Di arah ke sini. Di arah ke sini. Masuk sama masukkan. Ya itu sudah pasti itu. Pasti hilang itu ditukar sama orang itu. Kura-kura otak itu tidak. Siapa yang mencuri? Sampai sekarang sih saya belum pasti itu siapa yang mencuri itu. Bangsat sih dia. Bangsat dia. Mereka sudah memastikan bahwa itu sudah hilang ataupun ditukar. Itu kayaknya sudah ditukar sama dia. Bangsat, akan kucari dia. Soalnya saya harus temukan batu itu. Kalau tidak ditemukan, ilmu saya tidak sempurna. Saya akan membantu Anda mencari batu. Iya, tolong bantu saya untuk mencari batu itu. Kita harus menemukan orang yang mencuri batu. Pokoknya gua hajar dia. Karena ilmu saya itu harus didapat ijazah dari Maha Guruku. Kalau begitu kita harus mencari batu. Nah, kira-kira bisa ditemukan batu itu ya. Tunggu. Ada yang ikuti kita. Jangan berisik. Bangsat dia. Jangan berisik. Bangsat, mana dia? Mana? Itu dia. Itu. Iya. Astagfirullah. Ya Allah. La ilaha illallah. Mas. Mas, gimana Mas ini Mas? Motor. Sabar. Sabar. Mas. Sabar. Hati-hati. Baca doa apa priwe? Hati-hati Mas. Bismillah bukan semila. Yakin gue. Assalamualaikum. Bingung. Bisa bukan dia bisa. Mau bertanya hal apa monggo. Ya, harimau. Silakan. Karena lagi tersesat. Hah? Tersesat mau tanya. Bukan mau tanya ke? Bukan. Ngajeng rumah lo jebakan. Bismillah. Monggo Kang. Siap nih sel. Embun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Positif Mas. Silakan duduk. Ini yang ada apa? Tinggal ini. Silakan duduk. Baik. Siapa jenengan? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Raden Ki Askara. Dari mana? Dan tiba-tiba kok nongol di depan saya? Entah apa yang membuat saya tertarik dengan kalian. Entah ada hal apa. Kenapa hati ini sangat berkeinginan untuk berbicara dengan dirimu. Jujur saja, memang saya sedang mencari jawaban atas apa yang sedang saya alami. Saya sudah banyak bertanya kepada setiap makhluk. Akan tetapi, saya belum menemukan jawaban itu. Dan mungkin saja
Siapa tahu dirimu mendapatkan ataupun mengetahui jawaban atas pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepadamu. Karena baru pertama kali ini saya bertemu dengan manusia, bisa berbicara secara langsung dengan manusia. Sebenarnya kalian ini siapa? Saya Ganang namanya. Saya heran, kenapa kau bisa langsung melihat saya? Kenapa raga ini bisa langsung dimasuki oleh saya dengan mudah? Bahkan kelihatannya begitu nyaman. Belajar. Tahu? Belajar. Segala sesuatu jika kita pelajari pasti bisa. Baiklah, ternyata kau memiliki kelebihan dari orang-orang yang lain. Alhamdulillah. Jadi seperti ini. Sebenarnya saya sedang bingung terhadap diri saya sendiri. Saya saat ini sedang tidak kekurangan makan sedikit pun. Bahkan harta mungkin saya bisa lebih dari makhluk yang lain. Saya sudah melakukan banyak sekali hal. Dari hal yang baik maupun dari hal yang jahat sekalipun. Saya sudah melakukan banyak hal mengenai hal itu. Tetapi kenapa saya ini masih kosong? Hati saya terkalut. Hidup saya tidak terarah. Saya sudah mencari ketenangan di dunia gelap. Bersenang-senang dengan wanita. Bermabuk-mabukan. Saya tidak menemukan hal itu. Saya beribadah. Bersedekah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga masih bingung atas kehidupan saya. Sebenarnya itu apa? Dan apa yang sedang terjadi kepada saya? Pertanyaannya jauh ini banyak dan padat. Makanya jenengan selalu gelisah apa bagaimana? Benar. Saya pada saat melakukan hal-hal yang mungkin itu melanggar aturan, serasa gelisah. Dan di suatu waktu, suatu ketika saya merasakan halusinasi yang begitu dalam. Serasa hati ini diikat oleh es batu. Dingin. Benar, tubuh saya bergetar. Apa yang sedang terjadi terhadap saya? Saya bingung sekali. Karena posisi saya tidak kurang sedikit pun mengenai harta. Saya tidak kurang sedikit pun mengenai makan. Dan saya tidak kurang sedikit pun mengenai berbagi. Dan saya pun juga beribadah. Juga berdosa. Dan juga saya berdosa. Saya sedang ingin menemukan yang terbaik untuk diri saya itu seperti apa. Jawab, Mas. Dan saya belum mendapatkan ketenangan itu. Ini kan sama kayak saya. Nih, kalau menurut saya pribadi nih, jenengan tadi namanya sama?
Raden Ki Askara. Oh, Raden Ki Askara. Berarti anak raja gini dengan yo, dengan kelimpahan harta, hidup seenaknya, cuma dengan bingung, tidak menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya itu apa. Apakah kau memiliki tujuan hidup? Nah, memang itu yang nomor satu. Memang banyak sekali makhluk hidup sampai umurnya separuh baya saja tidak mengerti dan mengetahui apa sebenarnya tujuan hidup kita. Mas, saya tanya teman saya yang setiap hari bersama saya, apa tujuan hidupmu? Untuk saat ini? Ya enggak, tujuan hidup bukan saat ini. Ya, saya pikirkan untuk saat ini sih. Ya berarti kan enggak punya tujuan hidup. Maksudnya enggak yang terlalu jauh banget gitu loh. Enggak, tujuan hidupmu pucuknya. Mas. Tujuan hidup. Di mana, Pak? Mati. Mati itu bukan tujuan, Pak, itu pasti. Tujuan, tapi kan tujuannya ke mati kayak gitu. Itu pasti, Pak. Enggak usah dituju. Tujuan itu kamu berpikir saya mau ke sana gitu loh. Jika menurut saya mengenai sebuah tujuan hidup, jika dijawab dengan mereka yang taat dengan agama, tentunya beribadah kepada Sang Pencipta. Ya, itu dari segi spiritual. Benar sekali. Akan tetapi, menurut pemikiran saya, itu adalah bukan tujuan hidup yang pasti. Dan yang harus kita lakukan, memanglah itu kita meminta kepada Allah. Apakah iya selama hidup kita tidak memikirkan orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita hanya memikirkan urusan kita dengan Tuhan saja? Intinya sebenarnya jenengan kurangnya satu, lapang. Ya. Makhluk tidak diciptakan tenangan dengan harta, makhluk tidak diciptakan tenang dengan seisi dunia. Tapi hati yang lapang menimbulkan sebuah ketenangan. Itu mungkin jawaban yang paling tepat. Nah, sedangkan hati yang lapang. Iya, contohnya seperti ini. Saya melihat Mas Ade, teman saya namanya Ade Blendos itu. Ya, saya Ade Blendos. Banyak waktu lapang, banyak waktu luang. Ya, saya melihat, wah kalau mungkin jadi Mas Ade nggak capek, nggak banyak pikiran yang harus dikuras. Ya, tapi Mas Ade melihat saya, jadi kasih sih enak, duitnya banyak. Amin. Amin. Nah, berarti kan kelapangan dada diri kita tergantung apa yang kita syukuri, kecerdasan spiritual kita. Itu satu. Yang kedua, Mas. Ya kalau menurut saya, kalau kita berpikir bareng sini. Kalau kita memang semua apa sih namanya yo? Ininya gini, Tuan. Kalau kita menyerahkan diri kita semuanya dipasrahkan kepada Sang Pencipta ataupun Gusti Allah, insya Allah akan diberi petunjuk untuk tujuan hidup yang lebih jelas dan gamblang ya. Orang juga gitu maksudnya Mas ini. Saya paham ini dan bingung nih. Seperti ini. Kayak gini mungkin menurut saya. Makhluk hidup diciptakan itu lebih banyak sedihnya daripada bahagia. Bahagia itu adalah halusinasi dari kesedihan. Harapan. Iya, begini aja Tuan. Ini kami terus terang dan bingung sama pertanyaan yang ditanyakan jenengan kepada kami. Coba dirincikan lagi pertanyaan yang ingin jenengan tanyakan.
dipersingkat seperti ini. Di dunia ini saya tidak kekurangan sedikit pun mengenai harta apapun harta, ini pun wanita, kesenangan. Saya tidak kekurangan sedikit pun mengenai hal itu. Akan tetapi, kenapa hati saya ini masih tetap kosong? Kenapa saya masih merasakan kegelisahan? Kenapa saya tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan? Sedangkan tentunya Tuhan menciptakan kita ke dunia ini. Kita harus memiliki tujuan hidup. Yang belum saya temukan adalah apa sih sebenarnya tujuan hidup saya? Jika tujuan hidup saya untuk membahagiakan mereka, para wanita di luar sana, bisa saya lakukan. Sudah saya lakukan. Tapi tetap kosong. Ya. Jika tujuan hidup saya untuk beribadah, sholat, zakat, sedekah, tapi kenapa hati ini pun tetap kosong? Ya. Jika tujuan hidup di dunia ini hanya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, kenapa saya sudah memiliki harta itu, saya masih merasa kosong? Sebenarnya apa yang jenengan cari dalam hidup ini, kayak gitu pertanyaannya. Benar sekali. Itu gampang. Yuk. Nah, ini nggak mau dijawab dengan versi spiritual kan? Jika kita berbicara mengenai spiritual, kita diciptakan memiliki perbedaan kepercayaan masing-masing. Yang sudah jelas dan pasti kita hidup di dunia, kita adalah menyembah kepada Sang Pencipta. Ya. Itu sudah pasti. Dan yang saya cari, apa yang jenengan harus lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Untuk menghadapi itu semua, untuk menutupi kekosongan itu. Benar. Saya sudah menanyakan hal ini. Aduh, ada pertanyaannya terus terang saya bingung. Kebanyak sekali makhluk. Akan tetapi tidak ada yang memuaskan jenengan jawabannya. Saya masih merasa kosong. Dan saya pun melakukan dari setiap jawaban-jawaban dari mereka yang berikan jawaban kepada saya. Ada nggak jawaban yang paling masuk menurut jenengan? Mendekati. Ini soalnya nggak mau dijawab versi spiritual, tapi versi rasional, logika. Jawaban yang masih saya lakukan saat ini, dan saya masih berpikiran ini adalah jawaban yang terbaik sampai saat ini adalah, jika hidup di dunia ini kita tidak memiliki tujuan, jangankan untuk menikah, jangankan untuk memiliki harta, kita tidak akan pernah tenang. Dan yang saya dapatkan, kita hidup di dunia ini, yang terpenting bermanfaat bagi sekeliling kita. Nah, itu katanya jenengan sudah bermanfaat, tidak mendapatkan ketenangan. Tapi itulah yang paling mendekati saya merasakan ketenangan itu. Oh, paling mendekati. Tapi belum sepenuhnya. Angin lagi, Mas. Jenengan beribadah, jenengan memberi itu dengan rasa keikhlasan atau tidak? Jika siapa tahu, Mbah. Saya tidak mengetahui di sini. Titik ikhlas seperti apa? Titik ikhlas yang sesungguhnya. Kata ikhlas
ikhlas ataupun makna ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa? Apakah saya memberi tanpa pamrih? Apakah itu bisa dikatakan ikhlas? Ataupun saya memberi kepada mereka, bukan berarti saya hanya memberi uang, memberi tenaga, memberi apapun yang saya bisa kepada mereka tanpa saya memikirkan hal itu. Apakah itu bisa dikatakan ikhlas? Saya tidak mengetahui makna arti ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya sebenarnya semua udah pernah dilakukan, tapi dunia ini serasa hambar dan kosong bagi dia. Iya, ya sebenarnya yang merasakan kayak jenengan bukan jenengan saja, banyak makhluk di luar sana yang merasakan jenengan, cuma bedanya jenengan bisa langsung peka terhadap kekosongan itu, yang lain Tidak. enggak, mencari kebahagiaan di luar dari dirinya. Iya, itu penting. Saya sudah mencari kebahagiaan di luar sana. Ya mungkin dengan cara saya bermabuk-mabukan, dengan cara saya bermain wanita. Tetapi terkadang pada saat melakukan hal seperti itu, saya malah justru merasakan kekosongan itu. Memang kadangkala pada saat bermabuk-mabukan, saya tidak merasakan kekosongan itu. Akan tetapi, jika saya sudah tidak melakukan itu, saya benar-benar merenungi terhadap diri saya sendiri. Jawabannya Gun, kok tuh jawaban dewek. Kalau saya itu, kalau pendapat itu keseimbangan. Keseimbangan. Maksud keseimbangan jelasin Gun. Menurut saya kok keseimbangan itu misalkan kita di usia sekitar misalkan usia remaja lah, yang kita butuhkan itu uang atau harta itu kita bisa capai. Terus dengan harta itu kita bisa berbagi untuk bersedekah. Terus Senang di itu. usia lanjut kita yang butuhkan itu wanita, kita bisa mencari pasangan untuk menikah. Dan untuk saat berkeluarga itu kita bisa menikmati kebahagiaan, kekayaan harta itu dengan keluarga kita, tidak mencari dengan wanita yang lain. Pertanyaannya bukan kayak gitu. Nah, Keseimbangan itu kan. keseimbanganmu itu Jika memang itu yang harus dicari adalah sebuah keseimbangan, saya rasa saya sudah melakukan itu semuanya. Ibadah sudah dilakukan masih kosong. Dosa paling mentok, dosa sudah dilakukan masih kosong. Jawabannya bagaimana kosong itu terisi. Dan ada salah satu jawaban yang itu Oh, orang yang jawab, oh, aku nggak sampai nunjuk sini. selama ini harus saya cari itu adalah tujuan hidup. Ada makhluk mengatakan dan saya bertanya, kenapa sih saya hidupnya kosong? Makhluk itu, kau harus memiliki tujuan hidup. Ya, Saya tanyakan kembali, lalu tujuan hidup itu apa? Makhluk itu malah membiarkan saya. Kau bisa mencarinya sendiri. Karena tujuan hidup itu memang harus kita yang merasakan. dan setiap makhluk berbeda-beda tujuan hidupnya. Tentu. Dan bahkan dia mengatakan, makhluk akan sangat percuma jika di usia muda dia belum mengetahui tujuan hidupnya, akan tetapi dia sudah menikah. Lebih baik makhluk di usia tua yang sudah memiliki tujuan hidup tapi belum menikah. nanti saya tanyakan perihal kosong ini ya. Saya sendiri jika harus dijawab dengan rasional tanpa Secara umum mungkin tidak bingung ya, susah. tidak pakai spiritual itu belum bisa. Betul. Ya itu harus didampingi dengan spiritual. Adanya hatimu tenang, memang harus beribadah. Betul. Ya, saya sudah melakukan, Tapi nggak tenang juga. tapi saya belum merasakan hilangnya titik kekosongan itu. Kusuk. Bisa dikatakan kusuk. Karena saya sedang ingin mencari tujuan hidup saya, tentunya
saya beribadah. Saya hanya memikirkan Allah Sang Pencipta saya. Ya khusus berarti. Mumet iki. Tangi. Kayak gini. Jawaban dari saya sementara ya. Ini sih bukan pasti. Silakan. Ke lapangan. Boleh, Mas. Hah? Lu angel batu warai iki iki. Ke lapangan. Iya. Nih. Sebenarnya kalau bicara secara logika, kalau otak manusia memang kalau dilihat itu banyak sedihnya daripada bahagia. Bahagia itu adalah ilusi belaka dari kesedihan yang membosankan itu loh. Iya. Jadi kalau kamu tujuannya mencari bahagia dan mengisi kekosongan itu nggak akan mungkin selamanya. Jadi nanti ada fase, ada fase kamu senang bahagia, makanya jika kamu lagi bahagia nikmati betul-betul karena bahagia itu akan segera hilang. Jika kamu sedih, ya nikmati, sedih itu nanti bakalan hilang, nanti ganti bahagia, terus menerus nggak ada hentinya. Dan kalau pengen banyak bahagia ya banyakin sedihnya dulu. Ayo gitu Mas. Ngawur kamu. Kebanyakan sedih, Dos. Hah? Kebanyakan sedih. Nanti bahagianya banyak. Mungkin seperti itu. Jadi kau jika menghindar dari kesedihan dan kehampaan mungkin tidak akan pernah bisa selagi kau masih hidup di dunia. Ya apa tidak? Kau juga menghindari kesedihan juga tidak akan pernah bisa. Menghindari dari kebahagiaan juga tidak pernah bisa. Itu sifatnya hanya sementara dan berganti setiap waktu. Makanya ketika mendapatkan posisi sedih ataupun bahagia, nikmatilah secara baik-baik. Bagaimana cara menikmati lagi sedih? Iya, bisa dinikmati. Contohnya, sedih juga bisa bermanfaat. Bisa enggak, Mas? Bisa. Loh, kira-kira tangga. Ikut banget. Apa pendapatnya yang aku malam koyong turu apa? Mubeng dasar kok jeneng. Sedih juga bisa bermanfaat. Iya. Ke lapangan. Sedih juga bisa bermanfaat. Contohnya, kamu sedih melihat orang tidak bisa makan, kan bermanfaat. Hati kamu tergugah untuk membantu. Ke lapangan. Ya, maksud ke lapangan Berarti kan ke lapangan itu hati yang luas. kita menerima sesuatu apapun yang datang kepada kita Dengan lapang dada. dengan Begini Tuan, mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban kepada jenengan karena saya belum tahu. Tetapi yang bisa saya berikan adalah saran. Coba jenengan lakukan apa yang menurut jenengan itu menyenangkan buat jenengan. Insya Allah. Ini kan maksudnya lagi mencari jati diri. Maksudnya yang benar-benar dia senang itu belum gitu loh. Dilakukan semua tuh. Sudah dilakukan semuanya, tapi kosong, Mas. Yang rantep, Keisi. kayak rantep gitu loh. Kosong. Ibadah kusuk-kusuknya sudah kosong. Kosong. Bahagia sebagainya nanti ujungnya kosong. Mau berdosa sebagainya masih kosong. Bolong dan gue, bolong dan gue wadai. Orang udah bolong kayaknya rapet dedet. Mulane langkah sing kuwe kok. Kangen mau cipta. Hah? Kangen. Apa sudah terlalu rapat Mas dari hal-hal yang dia lakukan jadinya Bingung apalagi. Udah kekenyangan itu Mas ada, bukan luar apa kekenyangan. Jangan. gimana enak Iya. rapetan iki lho. Lah saya Tidak ada ruangan itu untuk bisa dimasuki Ngapa yang lagi lain. gitu? Berarti nanti nih tanpa disadari ya. Melakukan ini sudah, itu sudah, apapun sudah. Kekenyangan. Kekenyangan Mas. Tinggal matinya. Ya mohon maaf ini Tuan. saya sih tidak masalah. Jika memang saya memang sudah ditakdirkan untuk mati dalam waktu dekat ini. Asalkan saya memang sudah mengetahui Tujuan hidup. tujuan hidup saya itu apa. Mungkin saja
memang benar. Jika saya sudah mengetahui tujuan hidup saya akan dipanggil. Itu kemungkinan besar. Saya akan menerimanya. Ya. Dan saya pun tidak menyesali atas apa yang sudah saya dapatkan. Setidaknya saya sudah mengetahui apa yang menjadi keluh kesah yang menimpa kepada diri saya. Apa yang membuat saya terkalut hidup di dunia ini sudah terjawab. Ya intinya kayak ginilah. Saya senang dengan banyak pertanyaanmu. Nanti saya banyak belajar dari pertanyaanmu nanti. Dimana nanti setelah saya mendapatkan jawaban yang mungkin rasional atau apa namanya, secara pikir gampang dicerna, nanti akan saya sampaikan kepadamu. Betul. Kami akan tanyakan ke makhluk lain mungkin yang lebih mengetahui. Betul saja. Saya belum pernah mendapatkan pertanyaan yang seperti itu. Enggak jenengan saja, saya juga sering merasakan hal itu. Jika saya harus berbicara, saya bahagia setiap saat, bohong. Setiap kehidupan pasti ada titik permasalahan dan kesedihan. Betul. Cuma bedanya mengapresiasikan kesedihannya itu seperti apa. Ya. Kalau saya sendiri, jika mungkin mood, bahasa kami itu mood lagi nggak senang, mungkin kita bisa disibukkan dengan sesuatu hal yang buat menyenangkan walaupun itu sesaat. Tapi saya pernah mendengar pepatah, jangan pernah mencari kebahagiaan di luar dirimu, ya, karena sebenarnya kebahagiaan di luar dirimu itu hanya sifatnya sementara. Temukanlah kebahagiaan itu di dalam dirimu. Ketemukanlah ketenangan di dalam dirimu, jangan di luar dirimu. Contohnya, kamu bisa tenang jika kamu harus pergi ke sana. Kamu bisa tenang bisa kamu memiliki harta. Itu hanyalah sementara. Tapi kau tidak memiliki apapun, kau harus tenang. Sudah tenang. Nah, mungkin itu. Ya. Ketenangan bisa didapatkan hanya ada di dalam dirimu. Dengan cara apa? Dengan cara hati yang lapang. Dan menyadari bahwasanya semua kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, mungkin itu. Ya. Kau hanya menjalankan peran untuk saat ini, lakukanlah terbaik versimu. Ya. Nanti setelah peranmu selesai, atau engkau dipanggil sama yang kuasa, ya, saya harap selama kau hidup bermanfaat dan kau mendapatkan balasan yang baik pula di alam selanjutnya nanti. Amin. Di sini dan di pagi hari ini ada kata-kata darimu yang itu sangat enak didengar di hati, yaitu janganlah kau menggantungkan kebahagiaan di luar dirimu. Karena jika kau menggantungkan kebahagiaan itu di luar dari diri kita sendiri, itu hanya percuma. Sementara. Itu hanya sementara. Ya. Itu memang benar. Ya, saya merasakan hal itu. Contohnya, kamu bisa bahagia dan tenang ketika kau bermain wanita. Itu dari negatifnya. Kau bisa bahagia dan tenang ketika kau melakukan sholat. Itu dari sisi positifnya. Ya kan? Tapi itu hanya sementara. Itu hanyalah sementara. Pada saat kau melakukan hal itu. Dan sedangkan, masa iya, satu hari full, kita harus melakukan sholat terus. Ya tidak boleh. Masa iya, satu hari full, kita harus bermain wanita terus. Ya, berarti jawabannya apa? Jangan mencari kebahagiaan di luar dirimu. Temukan kebahagiaan atau ketenangan di dalam dirimu dengan melalui cara hati yang lapang. Berarti di sini yang harus saya cari dan dalami mungkin itulah, agar saya bisa menemukan kekosongan, agar diri saya sendirilah yang mengisi kekosongan itu. Ya.
Bukan saya mencari ke sana kemari Betul. untuk mendapatkan itu semuanya. Ya, saya harap itulah mungkin jawaban sementara dari saya itu. Baiklah. Seperti ini, jika kau mendapatkan jawaban yang lebih mudah untuk dilakukan, saya ingin mendengarkan jawaban itu. Dan nanti jika saya sudah menemukan sendiri jawaban itu, saya juga akan menyampaikan kepadamu. Ya. Agar kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Cocok. Nah, itu yang namanya diskusi. Bagus sekali. Baiklah. Terima kasih banyak. Sami-sami. Saya merasa senang atas perbincangan pada pagi hari ini. Ya, walaupun Ini sementara. ini sementara. Nah, sekarang Ya, semuanya kan sementara. Betul. Nih. Ini kita berbicara ini sementara, nanti sudah nggak berbicara lagi. tentunya akan bertanya-tanya kembali. Iya, bertanya-tanya kembali. Benar sekali. Jadi harusnya Kita harus menemukan jawaban itu di dalam diri kita. Betul. ya, cocok. Baiklah. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika kedatangan saya membuat kalian malah terbebani atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada kalian. Tidak, justru pertanyaanmu membuat saya berpikir, oh ternyata orang sekaya dirimu, orang sebahagia dirimu saja masih mendapatkan kehampaan dan kekosongan. Apalagi yang model kayak kita. Jangan kangkung bloko. Berarti kan saya di sini bisa beralih pikir bahwasanya ketika saya sampai di puncak kejayaan, saya tidak mendapatkan ketenangan apa yang seperti yang saya bayangkan saat ini. Kok saja yang sudah jaya, kok bingung dengan hidup ini? Ya apa tidak? Benar sekali. Nah, walaupun sekarang saya adanya kayak gini, saya justru saya bersyukur saya belum sempat mendapatkan pertanyaan kekosongan seperti ini. Karena apa? Saya masih disibukkan dengan mencari nafkah untuk keluarga, tidak memikirkan hal kosong sepertimu. Oh, berarti kesibukan. Limur gue, Mas. Hah? Limur lagi ora kosong. Ya itu sementara, Fel. Ini yang dijawab nggak maunya sementara. Mencari selimur. Kesini pun mencari selimur itu. Nah, ya, kau harusnya bersyukur dan berbangga diri, ya. Kau sampai di titik puncak yang paling atas, di mana kau sudah tidak mau apapun seisi dunia ini. Semuanya sudah kau dapatkan. Bahkan saya pernah melakukan. Saya hidup dan bepergian jauh dari tempat kediaman saya tanpa membawa harta sepeser pun. Kau bisa, Tapi saya tidak menemukan kebahagiaan dan saya tidak menemukan kekosongan seperti ini. seperti ini. Ya, itu mungkin. Kalau bicara masalah sementara, ya memang Semuanya di dunia ini sementara. sementara. Ya itu jawabannya. Jika kau bahagia, ingatlah kebahagiaan akan berlalu. Jika kau bersedih, jangan terlalu bersedih, karena kesedihan itu akan berlalu. Tidak ada yang abadi, kecuali sudah mati akhirat nanti. Itu abadi. Seperti itu mungkin sedikit menenangkan bagimu. Baiklah, Sementara enggak ini? mungkin setelah kepergian saya dari tempat ini, saya akan banyak bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Ya. Apa yang harus saya lakukan agar diri saya bisa menemukan dan menutupi kekosongan itu. Lakukan hal yang bermanfaat daripada kekosonganmu digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Jadi Baik. nanti ibarat kau sedang menanam, nanti tumbuhnya bisa kau panen. Terima kasih banyak atas jawaban dan pembicaraan pada pagi hari ini. Semoga saja. Sementara bayar dulu itu konsultasinya. Konsultasi gratis sih. Harus membayar berapa? Tidak Tuhan. Guyon. Dokter aja konsultasi gratis biasanya kok. Saya banyak teman nanti
Ini teman-teman saya banyak. Nanti saya bisa memberi arahan kepada saya mengenai pertanyaanmu. Jika nanti ada yang paling bagus, arahan dari teman saya akan saya sampaikan kepadamu. Jika kau sudah menemukan jawaban itu, cepat sampaikan kepada saya. Baiklah. Ternyata ada manusia yang memiliki pemikiran yang lebih panjang dibanding dengan saya. Saya salut kepada dirimu dan saya salut kepada kalian. Ya, terima kasih Tuhan. Kalian memiliki kelebihan yang berbeda dari manusia-manusia yang lain. Alhamdulillah. Tapi ngomong ini masalah Ya sudah. selesai, Mas. Saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Nih, jenengan wilayah daerah sini apa? Biasa keluyuran kemana-mana Saya bepergian dan saya memang sedang mencari hal ini. Saya juga sedang mencari sesuatu. Memangnya apa yang sedang kalian cari? Ya siapa tahu jenengan tahu ya. Ya, yang sudah bepergian kan pengalamannya banyak. Teman saya terkena sihir. Sihirnya namanya ngelerep jiwo. Ngelerep jiwo. Dan saya ingin melepaskan diri itu karena kasihan sudah ratusan tahun. Kira-kira saya mendapatkan penangkal sihir ngelerep jiwo di mana ya? Apa jangan-jangan tahu apa enggak tentang Apakah masih ada ajian ngelerep jiwa? Sedangkan, mohon maaf, yang saya ketahui mengenai ajian ngelerep jiwa itu hanya dimiliki oleh beberapa makhluk saja. Kau mengenal ya? Saya mengenal ada salah satu makhluk yang pernah belajar mengenai ajian ngelerep jiwa itu. Siapa itu makhluk? Dia bernama Gendon Sadeli. Gendon Sadeli. Nah, seperti apa namanya? Ulet ya? Apa nama sebutan panggilan? Itu nama sebutan saja. Namanya adalah Sadeli karena tubuhnya yang Seperti sadel. Gemuk kayak gemuk. gendon. Buntek mah. Sadel pit, wis gendon, sadel. Ayo ngomong buntek. Kayak bangkring hati Ada itu, apa? Pak. Ya, itu bahasa di daerah saya agak Sepeda. Bahasa sepeda. lucu. Ya, cok sepeda. Tempat untuk duduk. Kayak kendaraan gitu. Ngomong-ngomong Tuhan, itu gendon sadeli. Jenengan lihatnya di mana atau pernah berjumpa di mana? dekat dari tempat ini. Oh, dekat. Dekat. Di atas sana, di ujung, kau akan melihat pohon yang besar sendiri. Di atas sana berarti. Ya, Itu rumahnya di sana. tempat Gendon Sadeli. Ya, Ya, nanti saya tanyakan ini. baiklah. Jika memang dia dulu pernah belajar, tapi saya tidak tahu dia bisa atau tidaknya. Oh, iya ya, siap. Karena yang saya ketahui, ajian ngelerep jiwa itu adalah ajian yang sangat sulit untuk dikuasai oleh makhluk. Dan hanya ada beberapa makhluk yang bisa menggunakan ajian ngelerep jiwa. Karena itu adalah ajian yang terlarang. Siap, siap. Baiklah, silakan. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahanmu. Siap, siap. Dan Terima semoga apa jawaban yang kau berikan kepada saya juga bermanfaat untuk saya untuk menemukan jawaban itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Sebelumnya selamat pagi. Tolong dibantu ya teman-teman, tadi pertanyaannya saya benar-benar bingung karena kita harus menjawab dengan versi Umum. logis. Mungkin kalau dijawab versi spiritual sih ya Lebih gampang ya. iya lebih gampang lah. Maksudnya ya kamu tinggal beribadah dengan khusyuk, nanti Allah memberikan ketenangan kepadamu. Mungkin itu paling sederhananya kan seperti itu. Tapi dia tidak mau jawaban itu karena dia sudah melakukan itu juga masih kosong. Maunya dengan pikiran. Terus itu tolong dibantu. Yang kedua, katanya ini di sini ada makhluk yang bernama Sadeli atau biasa dipanggil Gendon karena badannya gemuk. Entung, Iya. Engkuk.
Awak. Enggak ketemu orang. Jadi kemudian PT gitu. Oh, ini anu sadul-sadul. Ya, siapa tahu memang informasi ini bener ya, kita lanjut aja yuk. Gendon kayu. Wangkring tua. Gendon kayu Kita paling ntar- gede. Enek gelogore. Men gendon kayu. Kok siapa yang boleh cangkrik ya? Nyung. Mau berisik buat dimak sih.